Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Saya akan coba bahas teman-teman motor perbedaan motor sport Honda CB dan Honda CRF. Jadi kita lihat nih apa aja kelemahannya, apa aja kekurangannya kalau head to head kedua motor ini. Penasaran? Yuk kita cek videonya. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah ini teman-teman, jadi untuk pecinta motor sport nih, bingung mau beli CB atau CRF. Makanya saya coba head to head kedua motor ini, kelebihan kekurangannya apa aja. Nah sekarang kita cek dulu konsepnya ya. Secara konsep sebenarnya motor ini jelas berbeda teman-teman. Kalau CB dia kan motor naked ya, sport naked. Dia emang khusus untuk perkotaan teman-teman. Jadi untuk perkotaan, untuk di jalan bagus. CB sebenarnya dia bisa jalan perkotaan, jalan perkampungan juga oke sebenarnya CB itu. Jadi multifungsi sebenarnya untuk CB 150R. Nah kalau CRF dia backgroundnya memang motor trail. Dia untuk main lumpur, main tanah. Ini backgroundnya teman-teman. Jadi konsep kedua motor ini sebenarnya udah beda. Tapi kita akan bahas apa aja kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah untuk harga, tahu nggak? Untuk CB 150R dia untuk Sumedang itu karena tipe SE dia harganya 31.450.000. Kalau CRF dia harganya di 34.950.000, 35 juta kurang sedikit. Nah jadi perbedaan harganya ini ada di ranknya 4 jutaan teman-teman. Nah 4 jutaan lebih mahal Honda CRF. Tapi banyak yang menarik kelebihan kekurangannya, makanya kita bahas. Sekarang kita dari depan dulu teman-teman. Kita head to head antara lampu ya. Lampu untuk CRF dia masih lampu yang bohlam teman-teman. Beda dengan CB dia sudah LED lampunya. Nah jadi walaupun CRF lebih mahal, ternyata lampunya dia masih kalah dengan Honda CB 150. Nah sekarang kita ke bagian shock breaker. Kalau shock breaker itu sebenarnya sama-sama upside down teman-teman. Tapi untuk ukuran panjang jelas si CRF dia lebih panjang teman-teman. Gitu. Nah kalau si CB dia lebih pendek. Jadi keunggulan CRF dia lebih unggul. Nah sekarang kita ke bagian ban. Nah untuk ban kita lihat karena profil motor ini konsepnya berbeda, jelas CRF dia unggul. Dia memakai ban tahu teman-teman. Nah bannya dia bergerigi bener-bener untuk main lumpur nih. Dia ringnya di ring 21 teman-teman. Sedangkan si CB dia ringnya di 17. Sudah menggunakan cakram juga. Nah untuk si CRF dia sama-sama menggunakan cakram gitu. Jadi jelas CRF dia unggul di kaki-kaki dan ban. Sekarang kita lari ke fitur. Nah saya lupa nih, untuk lampu spion jelas ya dia udah LED. CB CRF dia masih bohlam. Jadi keunggulan ada di si CB kalau untuk lampu. Nah kemudian untuk fitur. Nah untuk fitur kita dari speedometer ya. Speedometer CRF dia dibuat lebih simpel. Ini sama seperti Honda Versa. Nah tetapi untuk CB, untuk urusan speedometer dia lebih mewah teman-teman. Dia lebih komplit, lebih besar. Jadi urusan speedometer jelas CB dia lebih unggul fiturnya. Nah untuk setang, nah CRF dia dibuat seperti ini teman-teman. Nah sebenarnya gimana ya? Jadi dibuat kecil. Nah stang-stangnya tak berbeda dengan si CB. Dia lebih kekar, lebih besar. Jadi untuk CB sebenarnya nilai tambahnya dia ada di CB teman-teman. Gitu karena dia lebih besar. Nah sekarang kita ke bagian body. Kalau body jelas ya, CB dia lebih gambot teman-teman. Walaupun untuk berat, ternyata beratnya itu antara CRF dengan CB dia lebih berat CB ternyata teman-teman, walaupun CRF dia lebih tinggi gitu. Tapi secara berat si Honda CB itu dia lebih berat dari si Honda CRF teman-teman.
berat sekitar hampir perbedaan 5 kiloan lah teman-teman gitu. Nah sekarang urusan tangki bensin. Tangki bensin kapasitas CB dia ada di 12 liter, sedangkan si CRF dia ada di 7,1 liter. Nah jadi lagi-lagi nih, walaupun CRF lebih mahal, ternyata CB dia lebih unggul dari ukuran kapasitas tangki bensin. Sekarang kita ke mesin. Nah ini yang menarik teman-teman. Nah untuk Honda Versa dia itu menggunakan mesin 150 PGM-FI teman-teman. Nah tapi dia masih yang SOHC ya. Dia belum berpendingin cairan, dia masih menggunakan berpendingin udara. Dia mesin yang dipakai oleh Honda Versa sama persis, tapi dia sudah ada kickstarternya, masih dilengkapi. Nah untuk urusan mesin ternyata CB150 dia lebih unggul. Dia menggunakan mesin 150cc PGM-FI 6 kecepatan dan udah berpendingin cairan. Nah jadi urusan mesin CB lebih unggul ternyata, walaupun harganya lebih murah. Nah menarik bukan untuk CB. Nah sekarang apa aja kita lihat untuk tinggi. Nah jelas di sini untuk tinggi dari tanah ke bagian motor, jelas si CRF dia lebih unggul gitu. Dia lebih tinggi daripada si Honda CB gitu. Nah ini keunggulan dari Honda CRF. Nah kemudian dari bodi kita lihat ya teman-teman. Berat Honda CB walaupun murah dia lebih berat, dia lebih ringan karena untuk penggunaannya mungkin teman-teman dia untuk lebih untuk main tanah gitu kan. Nah sedangkan shock breakernya kita lihat sini ya. Nah untuk shock breaker untuk si Honda CRF sebenarnya sama, tidak ada perbedaan teman-teman. Cuman untuk si motor shocknya dia lebih panjang teman-teman, karena menyesuaikan dengan bodi Honda CRF tadi. Nah kemudian keamanan bagian belakang sama. Si CRF udah double cakram, si Honda CB juga udah double cakram. Jadi sama-sama nih untuk urusan keamanan. Tapi untuk urusan sporty si CB dia lebih mewah untuk bagian pengereman cakramnya. Mungkin karena dia untuk ke jalan raya dia lebih ngebut. Kali ini kan santai nih di jalan tanah, nggak mungkin kecepatan tinggi gitu kan. Nah ini tampilan bagian belakangnya teman-teman. Honda CRF dan Honda CB150R. Nah kita lihat. Nah itu teman-teman antara CRF dan Honda CB150. Jadi plus minus motor ini ternyata. Walaupun CRF lebih mahal, tapi CB banyak keunggulan juga yang tidak dimiliki oleh Honda CRF gitu. CB lebih murah, tapi fiturnya lebih banyak juga. Tapi ini balik lagi ke konsep teman-teman beli motornya gitu. Mau yang dipakai memang untuk main tanah atau pengen yang untuk motor serba bisa ini nih. Dia mau ke kota oke, mau ke jalan rusak juga oke. Motor naked untuk touring oke, harian juga oke. Nah ini teman-teman mungkin sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.